Oh, nggak jadi macet. Kenapa? Gak usah malu kan, emang nggak puasa lagi nyusuin. Ya deh, kalau gitu nanti saya duluan ya, biar bisa ketemu sama Mama Dede. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Ibu kok masih di Mbak. sini, bukannya masuk studio? Iya, ini teman saya lagi nunggu teman, belum datang katanya kena macet, Mbak. Oh ya udah, harusnya mah nggak usah ditungguin temannya. Ibu masuk aja duluan. Emang kenapa sih Iya. temannya, Bu? Itu Mbak, teman saya itu kan sedang menyusui, tidak bisa puasa. Jadi takut anaknya gitulah, kurang gitu apa. Nah, saya bilang udah nggak apa-apa, nanti bisa saya sampaikan ke Mama Dede kalau memang dia nggak bisa karena kena macet itu Mbak. Iya, Gitu. tapi tenang aja deh Bu ya. Kebetulan tema rumah Mama Dede kita hari ini itu pas banget sama permasalahan temannya Ibu. Oh, iya. Jadi kita akan bahas mengenai aturan puasa Iya. untuk orang yang sakit, hamil dan menyusui. Oh, Nah, alhamdulillah, jadi nggak usah khawatir. pas Ibu banget. mendingan duluan Baik. aja ke studio bareng sama Iya. ibu yang lain. Saya nanti nyusul. Zahra mau ganti baju dulu. Iya, baik. Mari, makasih Mbak. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah Mama Dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah Mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini kami kembali hadir untuk menemani Anda ngaji bersama tentunya Ramadan di rumah Mama Dede. Iya baik, dan di studio kita sudah ada ibu-ibu berkerudung kuning berbaju hitam. Dari mana nih Bu? Waduh. Masya Allah, dari Bogor loh. Murah harga tanahnya. Wah, Cuman sereal. Potong rambutnya home sereal Bu. sereal bukannya buat sarapan kalau pagi. Iya itu sereal yang pakai tahu-tahu. Masya Allah, Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sareal itu 4.000. Apa 4.000 Bang? Oh, betul. Sekarang ya Mah? Hah, Sekarang 4.000. 4.000. Berarti home sereal 5.000. Berarti tanahnya semeter 4.000 Bu ya? 4.000 murah juga tanah sereal di Bogor Pak. Sareal. Itu emang zaman dulu ya Pak ya? Kenapa dinamakan tanah sereal? Karena memang harga tanahnya sereal waktu itu ya? Barangkali. Ya barangkali. Ya iyalah emang saya ngasih nama. Historinya gitu. Ini kita jadi bahas sereal tapi Mah ngomong-ngomong Mah. Naon? Tadi di depan Mas Bedu Ya, ada ibu-ibu yang kutemukan sedang galau. galau. Kenapa? Ibu-ibu Galau. PAUD juga. Ibu-ibu PAUD ini. Pendidikan anak usia dini. Iya, jadi galaunya karena salah satu temennya itu lagi bingung Mah. Kan dia lagi menyusui. Itu tuh di Ramadan gini harus puasa nggak ya gitu. Sedangkan kan takut nutrisi buat anaknya nanti berkurang, takut nanti juga jadi ASI-nya juga jadi kurang gitu. Gimana Anda ya belum aturannya menyusui? Mah? Kenapa? Apa Anda belum menyusui? Belum lama, nikah juga belum. Nanya. Ya masa Jangan nyusuin, jangan ngegas jangan begitu nyusuin dong. apaan? Biasa aja Astagfirullahaladzim. nanya. Emang kamu mau balap MotoGP ngegas? Mohon maaf agak sensitif ya. Agak sensitif. Nyusuin apaan ya? Gitu mah. Tapi memang Mah, untuk ibu menyusui, untuk orang-orang yang sedang sakit, apakah ada aturan khusus atau mungkin agama kita mengajarkan atau memberikan keringanan dalam berpuasa? Iya, termasuk ibu hamil nih Mas, Ibu hamil. bagaimana?
Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa tadi? Aturan berpuasa untuk ibu hamil, menyusui, dan Aturan sakit. berpuasa buat orang yang sakit, ibu yang hamil dan menyusui. Yang namanya puasa, perintah Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan kepada semua orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada orang yang beriman sebagaimana diwajibkan orang-orang terdahulu agar kalian menjadi orang-orang yang takwa. Namun di dalam Islam ada yang namanya rukhsah. Rukhsah itu adalah keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita para hambanya. Karena Allah Maha Kasih, penuh kasih. Allah Maha Sayang, penuh sayang. Yang diwajibkan berpuasa tadi orang yang mampu, orang yang sanggup. Siapa sajakah orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan rukhsah, diberikan keringanan? Silahkan Anda lihat di dalam Al-Baqarah 184. Paman kana minkum maridun au ala safarin faidatun min ayyamin ukhra. Allah berfirman kalau di antara kalian marid sakit. Sakitnya parah. Kalau dia puasa sakitnya semakin parah. Atau dia menjadi meninggal gara-gara berpuasa. Maka di sini Allah berikan keringanan. Allah berikan rukhsah kepada orang tadi boleh berbuka ketika bulan Ramadan kalau dia sakitnya parah. Tapi nanti selesai Ramadan, begitu dia sehat, waktunya cukup buat dia, maka dia diwajibkan membayar puasa ayyam ma'dudat sesuai dengan hari yang dia berbuka tadi. Namun seandainya, maaf dalam tanda kutip, orang tadi sakitnya nggak seberapa. Misalnya punten, dia panuan, itu aja puasa. Dia ada kutilan, ada kurap. Itu kan Masya penyakit. Allah. Bener nggak penyakit Iya, kan? penyakit mah. Tapi tetap aja berpuasa. Masya Allah. Atau misalnya cuma flu doang. Kan masih bisa puasa. Jadi yang dimaksud sakit di dalam ayat ini sakit yang parah. Yang menyebabkan orang yang bersangkutan tidak sanggup mengerjakan puasa, sakitnya semakin parah atau jadi meninggal dunia gara-gara dia berpuasa. Satu. Yang kedua, siapa yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keringanan, diberikan rukhsah, safar. Orang yang dalam perjalanan. Minimal perjalanan 80 kilometer. Kalau dia memang merasa tidak sanggup berpuasa, diperbolehkan dia berbuka puasa. Misalnya pergi Anda ke Bandung. Itu sudah lewat 80 kilo. 100 km. Makanya boleh berbuka puasa. Kalau Anda merasa tidak sanggup berpuasa. Kapan membayarnya? Membayarnya kalau nanti habis lebaran, ada waktu Anda berpuasa. Waktu disiapkan oleh Allah, kita wajib membayarnya sesuai berapa hari tidak berpuasa ketika kita safar bepergian. Namun zaman sekarang yang namanya naik pesawat ke Surabaya cuma 1 jam. Cepat ya Bang. Cepat. Masya Allah, kita pergi ke Biak hanya ke Makassar cuma 2 jam. Jadi sangat ringan sebetulnya. Namun karena Allah Maha Kasih Sayang kepada kita para hambanya, Anda boleh mengambil rukhsah ini. Boleh mengambil keringanan ini seandainya, maaf dalam tanda kutip, Anda mau berbuka puasa di bulan Ramadan. Karena Anda bepergian dipersilahkan. Asal syaratnya terpenuhi. Namun seandainya kita tetap berpuasa, itu bagus. Karena Allah berfirman, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu betapa besarnya pahala puasa. Titik. 3. Siapa orang yang dibolehkan berbuka puasa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau ada orang keberatan, dia tidak sanggup berpuasa karena fisiknya letoy, lemah, tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan. Kan ada orang yang walaupun masih muda, udah tidak kuat berpuasa.
walaupun sudah tua tetap kuat. Jadi ayat ini yang mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang letoy boleh muda, boleh tua. Kalau benar-benar dia letoy, dia tidak berdaya, dia tidak punya kekuatan, kemampuan untuk puasa sampai meninggal. Emang fisiknya sangat lemah, diperbolehkan berbuka. Dia tidak wajib membayar puasa, cukup dengan membayar fidyah yang diberikan kepada fakir miskin. Oke, jelas. Jadi tapi katanya ada yang bilang mah kalau dikasih fasilitas sama Allah gunakan aja, jangan sok-sokan gitu mah. Bukan soal sok-sokan, kembali kemampuan kita. Oh, Kalau kita sanggup, kenapa tidak Apa-apa ya, Ma, ya? mensyukuri nikmat Allah? Oke, iya kan. Jadi tergantung pada individu masing-masing. Iya, Ya. silahkan. Diambil boleh itu fasilitas rukso itu, Iya. nggak diambil juga nggak apa-apa. Ya, tidak masalah. Oke, baik, jamaah setelah ini kita akan kembali lagi, jadi jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami, Ramadan di rumah Mama Dede.